Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan, dan kepada Allah kita memohon siratal mustaqim, jalan yang lurus. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita nantikan ila yaumil akhir. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi perkuliahan ya, tindak lanjut dari materi sebelumnya, yakni tentang sumber daya alam ya dan pemanfaatan sumber daya alam. Teman-teman, sebagaimana PPT yang telah saya sampaikan di layar, bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu penting kita bahas dalam perspektif Islam. Yang pertama, secara umum ada 3 macam kegiatan ekonomi, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkesinambungan. Ini menarik ya, karena secara bahasa, produksi berarti kata production, yang artinya menghasilkan, sebagaimana pendapat dari Equals Sadzili tahun 96. Sedangkan dalam bahasa Arab, produksi itu intaj, ya, yang merupakan akar kata, atau mufradnya adalah nataja, yang artinya itu dihasilkan. Jadi produksi adalah sebuah cara atau usaha untuk menghasilkan sesuatu. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan produksi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat, utility, untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan produksi sendiri merupakan proses untuk mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi, atau proses di mana input diolah menjadi output. Dengan kata lain, produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Teman-teman, kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibagi menjadi 3, daruriyah, hajriyah, dan tahsiniyah. Ini sangat terkait dengan maqasid syariah. Teman-teman pasti pada ingat ya. Dan kemudian ada 2 cara untuk proses pemenuhan kebutuhan tersebut, yaitu berproduksi dan bekerja. Secara syariah, tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut kecuali dengan berproduksi dan bekerja. Sehingga produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah suatu usaha menambah atau menghasilkan nilai dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia yang diambil dari sumber daya alam yang tersedia, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kemaslahatan dan keberkahan. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam, yang pertama mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, kedua produksi harus ditempuh dengan cara yang halal, sehingga cara produksinya juga harus dengan cara yang halal, dan prosesnya juga memperhatikan terhadap lingkungan sekitar, jadi tidak boleh merusak alam sekitar. Penting diketahui tentang aset-aset sumber daya bisa dilihat dalam 5 aspek. Yang pertama human capital, environment capital, financial capital, social capital, and physical capital, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya sosial, dan sumber daya infrastruktur atau fisik. Sehingga kelima aset ini harus dilakukan secara simultan sebagai ruang kehidupan masyarakat dan harus dikelola dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam itu juga mengingatkan kita kepada hadis dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita juga diminta untuk menjaga alam, menjaga bumi ya, supaya tidak terkontaminasi dan kemudian tidak rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda farasha was samaa binaa wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Allazi ja'ala lakumul arda firasha, ya, jadi hamparan yang luas, dan langit sebagai atap, was samaa binaa, wa anzala minas samai, dan menurunkan air hujan, ma'a,
Ya, minas sama'i ma'a diturunkan dari langit itu adalah air hujan, ma'a. Fa akhraja bihi, ya, dan kemudian mengeluarkannya dan menghasilkannya. Apa dari hujan itu menghasilkan buah-buah sebagai rizki. Sumber daya alam yang pertama adalah matahari. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 22. Dan kemudian angin dalam surat Saba ayat 12. Sayangnya kita baru memanfaatkan energi sumber matahari di Indonesia itu baru 0,05%. Padahal potensinya sangat besar. Angin itu ada dalam Quran surat As-Saba ayat 12. Dan ini juga pemanfaatan pembangkit listrik tenaga angin juga masih sangat sedikit di Indonesia. Padahal ini adalah sumber daya alam yang sangat potensial. Teman-teman, selanjutnya sumber daya alam lainnya adalah air. Itu dalam surat An-Nahl ayat 14. Teman-teman pasti tahu ya, Indonesia itu terdiri dari wilayah perairan yang sangat banyak, 7,81 juta itu air ya. Dari total 7,81 juta kilometer, itu daratannya itu 2,01 juta. Dan lebihnya ya 3/4-nya itu adalah air atau lautan. Jadi lautan kita tuh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sumber yang lain ya ini tanah. Terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 19 sampai ayat 21. Indonesia punya potensi yang sangat besar di bidang kehutanan. Tapi kita tahu banyak hutan kita yang rusak dan tidak dijaga. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang gas bumi, potensi lain ya, gas bumi. Sebenarnya Indonesia itu adalah peringkat ke-25 negara dengan potensi minyak terbesar. Termasuk juga adalah gas bumi. Tetapi ini juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Siapa pemanfaat dari sumber daya alam itu? Yang pertama adalah pemerintah, dan hal ini adalah negara, bisa individu, bisa kelompok, bisa masyarakat, bisa pihak swasta, yakni perusahaan, bisa juga siapapun. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga punya potensi untuk merusak dan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Itu sebabnya penting bagi kita menjaga kelestarian alam. Baik teman-teman, itu adalah PPT, makalah tentang sumber daya alam. Selanjutnya kita bisa berdiskusi dan dibuka sesi tanya jawab. Saya akan lanjut kepada sesi diskusi. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.